bisa merasakan tarikan nafas yang mungkin lebih enak ya dibanding orang-orang yang sekarang mungkin sedang mengalami sakit. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqamah di jalannya. Jamaah salam Tuhan yang dimuliakan Allah, izin Pak Ketua Takmir. Jadi saya maju ini karena tadi nunggu nggak ada yang maju gitu. Jadi biasa saya mau curhat aja lah ya. Kalau curhatnya lebih enak. Yang pertama mungkin saya mengucapkan rasa berduka cita dan rasa prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ya. Semoga Allah memberikan kekuatan atas musibah gempa bumi yang kemarin sempat, kalau tidak salah, korban jiwanya sekitar 264 ya. Kemudian kerugian material mungkin belum dihitung, bahkan terakhir ini ada beberapa 20 kali gempa susulan. Dan kemudian biasa setelah ini kan sesuatu yang menurut saya ada kontradiktif ya. Di satu sisi kita sedang euforia dengan Piala Dunia gitu kan, yang kemudian ada satu fase yang menarik ketika Arab Saudi itu memenangkan laga dengan Argentina gitu ya. Sedikit mungkin saya cerita ya, mungkin nanti ini menjadi perdebatan gitu ya, perdebatan di kalangan. Kemarin saya juga melontarkan bahwa kenapa sih Arab Saudi bisa memenangkan Argentina gitu ya. Yang jelas karena Argentina kalah kan gitu. Enggak kan itu. Tapi ada satu fakta yang menarik bahwa ternyata gitu, kalau dari ditelisik dari beberapa referensi yang saya dapatkan, salah satu orang percaya dari Lionel Messi ya, bintang di Argentina. Saya sih tidak begitu hafal ya. Kalau nggak salah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu tahun ini akan mengakhiri ya, kalau tidak salah laga terakhir di Piala Dunia, karena umur mereka sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan karir di sepak bola, mungkin di pelatih atau mungkin di tempat lain. Nah ternyata dari beberapa referensi yang saya dapatkan, hampir mayoritas katanya masyarakat Argentina itu tidak ingin tim mereka menang Piala Dunia, juara dunia. Kenapa? Karena ternyata ini terkait dengan politik domestik. Maksudnya begini, nanti kalau Argentina menang, katanya ini penasihat Lionel Messi yang mengatakan seperti itu. Jadi tim dokternya juga mengatakan seperti itu, bahwa kalau nanti menang, mereka akan, si pemimpin negara Argentina itu akan mengklaim bahwa inilah kesuksesan mereka dan mereka akan menaikkan beberapa pajak dan seterusnya. Jadi padahal Argentina sedang mengalami resesi sama dengan Amerika, sehingga harapan mereka kalau bisa jangan menang lah gitu, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, mungkin karena laga ini kan baru laga pertama ya, belum mengatakan bahwa Argentina gugur gitu ya, kalau tidak salah ya. Masih ada peluang untuk menang kan? Nah, oleh karena itu mungkin sekarang ini ya sudahlah, kasih dulu, kasih menang dulu gitu ya, Arab Saudi. Kenapa? Karena begini, saya tidak nonton sampai terakhir, tapi yang jelas begini, apakah betul kemenangan itu memang murni karena skill Arab Saudi? Saya tidak mengharapkan Arab Saudi sama sekali tidak. Tapi kan ada 3 tembakan yang kemudian anulir ya, kalau salah ya, golnya dianulir kan. Nah pertanyaannya kenapa dianulir kan gitu ya? Apakah memang ada keberpihakan atau yang lain? Kalau ini kita cerita tentang sepak bola, euforia, bahkan sampai Arab Saudi meliburkan merayakan kemenangan Arab Saudi dari Argentina itu libur. Saya tidak tahu liburnya berapa hari. Mungkin kalau Indonesia menang dengan Argentina kita libur seminggu gitu ya, lumayan. Sayangnya Indonesia nggak masuk ya, nggak masuk. Nah, sementara di sisi lain kita melihat ada saudara kita yang di Cianjur mengalami gempa. Kemudian mulai bermunculan lah, kemudian ini karena perbuatan begini. Menurut saya tidak, sama sekali tidak. Maksudnya begini, bahkan kalau misalkan ada gempa sekalipun, bukan karena perbuatan salah satunya mungkin ya. Meskipun ada beberapa riwayat mengatakan, misalkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-78 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akhadnahum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Jadi Allah mengatakan karena itu mereka ditimpa gempa, maka terjadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ini kisah tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh di surat surat Al-A'raf ayat 78 dan surat Hud ayat 68 atau 71, 91.
itu mengatakan bahwa karena ada Nabi Saleh itu sudah memperingatkan kaumnya dan mereka tidak taat. Kemudian diancam oleh Nabi Saleh bahwa mereka akan mendapatkan bencana, salah satunya rojfah, gempa, gitu. Dan ternyata terbukti. Nah, kaitannya dengan Cianjur tidak ada sama sekali kan peringatan seperti itu, gitu. Sehingga jangan sampai kemudian dikait-kaitkan bahwa gempa itu karena kemaksiatan, gempa itu karena sama sekali tidak. Itu memang kalau kita lihat dari siklusnya, siklus gempa gitu ya, earthquake itu 20 tahun sekali terjadi gempa di Cianjur. Bahkan ada informasi Jakarta juga kemungkinan akan ada gempa susulan di sekitar Jakarta, jadi sekitar 25 km dari Jakarta. Nah, ini peringatan buat kita. Jadi ada seorang ahli mengatakan kalau kita ditimpa musibah dalam bentuk pandemi, mungkin kita masih bisa melakukan preventif, langkah-langkah pencegahan. Kita bisa memprediksi, tapi kalau gempa kita sama sekali itu kita nggak bisa. Kemudian ketika gempa mencegah gempa nggak mungkin bisa. Yang ada adalah kita mengurangi mitigasi, mengurangi keparahan gempa. Misalkan tadi berapa sih yang meninggal dunia, berapa yang cacat dan seterusnya. Dan Jawa juga tidak kemudian bebas dari gempa, tidak. Semoga kita tidak ditimpa seperti itu ya, karena itu sangat. Kemudian makna yang ketiga bahwa ketika ditimpa gempa itu semua yang kita miliki mungkin ya itu akan hilang dalam hitungan detik, akan hilang. Rumah misalnya roboh dan seterusnya. Maknanya apa? Bahwa dunia yang kita miliki itu sebenarnya fana. Kita tidak akan memiliki selamanya. Bahkan ada sebuah cerita macam misalnya seorang raja yang kehausan, gitu ya, kehausan. Kemudian dia kalau tidak minum dia akan mati. Maka ada penawaran, raja, saya punya air minum. Kalau Anda nggak minum, Anda akan mati. Jadi di tengah gurun pasir. Nah sekarang permintaannya, oke, saya begitu, oke, kalau begitu berikan kepada saya. Tapi seorang itu mengatakan enggak, saya akan minta kerajaan Anda. Kalau Anda mau memberi saya meminta air ini, maka kerajaan Anda saya serahkan kepada saya. Kata dia, daripada saya mati, mending kerajaan Anda diberikan. Kemudian pesannya adalah bahwa ternyata kerajaan Anda itu tidak lebih mahal daripada segelas air. Jadi artinya bahwa dunia yang kita miliki, harta, benda dan seterusnya itu bisa hilang dalam hitungan itu. Jadi apa yang kita perlu banggakan? Kira-kira begitu ya. Apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada sama sekali. Tetapi perlu kita mencapai dunia untuk bisa mendapatkan akhirat, kan gitu ya. Nah ini pesan-pesan yang jangan sampai kemudian ada orang yang mengatakan dikaitkan dengan perbuatan dosa dan seterusnya, sama sekali tidak. Menurut saya tidak. Karena tadi memang Indonesia rawan bencana. Kemudian kalau begitu nanti orang berkata gini. Coba lihat negara-negara Eropa, mereka tidak pernah ditimpa gempa, ternyata agama mereka juga tidak kuat, gitu kan? Ini menjadi kontradiktif gitu menurut saya. Maka sekali lagi bahwa ini mungkin musibah buat kita harus senantiasa optimis bahwa insya-Allah nanti setelah gempa ada Allah akan memberikan sesuatu misalnya gitu ya. Misalnya saya sekarang sudah mulai pakai dan seterusnya. Dulu misalkan Jogja, kalau kita misalkan kemarin ada gempa di Jogja, apakah kemudian kita bisa menyalahkan orang Jogja dan begini? Tidak boleh kan begitu. Ya kan kebetulan Jogja memang pas diletakkannya gitu, sehingga kita tidak bisa menyalahkan. Nanti misalkan ada gunung meletus dikaitkan dengan dosa kita, nggak sama sekali tidak. Menurut saya itu karena benar-benar Allah menggerakkan, ya menggerakkan. Jadi kita tidak menuduh oh ini karena dosa, ini enggak, sama sekali tidak. Jadi memang kalau di Nabi Soleh dan Nabi Su'aib itu memang kaumnya tidak beriman. Kalau kita sama beriman, sehingga bukan adab, tapi lebih kepada mari kita kembali. Mungkin kita meningkatkan kepedulian kita terhadap alam kan gitu ya. Tadi dalam hal ini dikatakan tuharul fasadu wal bahri wal bahri fil ardi wal bahri bima kasabat aydinas. Sesungguhnya kerusakan di bumi, di lautan dan di bumi di lautan, di darat di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia, begitu ya. Sehingga kembali kepada kita bahwa mungkin ini ulah kita, salah satunya mungkin ya kita nggak tahu apakah karena tadi kepemimpinan di negara ini mungkin ya gitu ya, atau di segala lini itu orientasinya, mohon maaf gitu ya, apakah sudah benar, tracknya udah benar begitu ya. Kita misalkan melihat kalau masalah hukum itu kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan begitu kan? Jadi bukan masyarakatnya yang salah, mungkin yang harus introspeksi adalah pimpinannya. Itu yang terjadi ketika ada khalifah Umar ya, tapi khalifah saya lupa Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi
bencana itu dia akan memanggil beberapa pemimpinnya, kemudian mengatakan mari kita bertobat. Jadi jangan salahkan pada masyarakat, karena masyarakat ini kan nurut saja. Nah itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan fenomena yang sekarang terjadi, dan memang ada kontradiktif ya. Satu tingkat euforia dengan kesenangannya, mungkin di antara kita juga suka nonton bola begitu kan. Kemudian ada juga yang sedang menderita, dia memang ditimpa musibah. Nah ini yang menarik gitu ya. Saya juga menarik, apakah kemudian nanti Arab Saudi akan menjadi juara grup, kita juga nggak tahu juga begitu ya. Jangan-jangan ini mohon maaf gitu. Kadang-kadang di pikiran kita saya itu kemudian ini salah satu konspirasi gitu ya, konspirasi supaya laga itu menarik gitu. Yang paling parah adalah Qatar, sudah gugur di awal. Ini yang mungkin nanti saya sih tidak penggemar bola ya, tapi sebenarnya saya ingin main bola, cuma nggak bisa gitu ya. Jadi itu kira-kira dari saya sekedar curhat ya, mudah-mudahan ketika kita nanti ditimpa musibah atau apa, sekali lagi tidak menyalahkan pada diri kita dan orang lain, tapi marilah kita kemudian coba untuk menggali dengan ilmu gitu ya, dengan yang kita nanti yang memberikan, tetap bersabar dan bersyukur supaya kita nanti lebih lebih bijaksana, lebih lapang ya, dan yang mungkin bertahap ya. Kalau saya sendiri mungkin juga berat juga gitu. Saya yakin bagaimana rasanya pendidikan saudara kita yang di Cianjur. Bahkan saya mendengar ada salah satu pesantren yang rusak parah gitu. Kalau begitu kan kita nggak bisa menyalahkan pesantren dulu ini, ya kan? Bukan karena salah pesantren, bukan. Jadi memang takdirkan seperti itu. Jadi sekali lagi jangan ada. Ya saya berharap ya beberapa misalkan ulama-ulama itu jangan sampai kemudian terlontar istilah ini karena perbuatan bla 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 gitu. Tapi kembali bahwa Allah memberikan tanda cintanya supaya kita kembali mengingat Allah SWT. Mungkin itu lebih bijaknya seperti itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.